Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Luha, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Umayyah, di mana genealogi kekhalifahan dinasti Umayyah berasal dari kabilah Quraisy, yakni dinasti Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf. Abdu Manaf juga merupakan leluhur dari dinasti Hashim, tempat Rasulullah berasal. Dengan demikian, dinasti Umayyah dan dinasti Hashim tersebut memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Abdu Manaf menjadikan keduanya masih satu rumpun dalam struktur suku Quraisy. Pendiri kekuasaan dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi yang pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, Muawiyah berhasil mempersatukan kekuasaan Islam dan memulai pemerintahan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus atau Syam, di mana peran ilmu ulama qiraat pada masa dinasti Umayyah, yaitu perkembangan ilmu qiraat mencapai kematangan pada masa dinasti Umayyah. Sejumlah imam qiraat yang hidup pada periode ini antara lain yang pertama Ibnu Katsir bin Makki dari Mekah, yang kedua Nafi al-Madani dari Madinah, dan yang ketiga Ibnu Amir ad-Dimashqi yaitu dari Syam. Yang keempat Abu Amr al-Bashri yaitu dari Basrah. Yang kelima Hashim al-Kufi yaitu dari Kufah. Para imam tersebut juga mengembangkan bacaan Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai qiraah sab'ah atau 7 bacaan mutawatir yang dibakukan oleh Ibnu Mujahid pada abad ke-4 Hijriah. Sistem qiraat ini merupakan salah satu warisan intelektual paling penting dalam sejarah pelestarian Al-Quran. Jadi secara genealogisnya, dinasti Umayyah juga berasal dari keturunan Quraisy yang melalui jalur Abdu Syams bin Abdu Manaf yang menjadikannya satu rumpun dengan Rasulullah. Dalam sejarah Al-Quran, dinasti ini berperan penting dalam pembakuan bahasa Arab, penyebaran mushaf Utsmani, dan pembinaan para ulama ilmu qiraat. Khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz memberikan sumbangsih besar terhadap penguatan infrastruktur keilmuan Al-Quran yang kelak melahirkan sistem qiraat mutawatir dan tradisi pembelajaran Al-Quran yang masih terjaga hingga masa kini. Penjelasan selanjutnya yaitu kodifikasi teks Al-Quran pada masa dinasti Umayyah, di mana perkembangan sistem tanda baca, tanda titik, diakritikal, dan harkat. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah setelah era Khulafaur Rasyidin, bentuk tulisan Al-Quran masih sangat sederhana karena belum disertai tanda baca, titik, maupun tanda harkat. Dari kondisi inilah muncul dorongan kreatif atau ijtihadi untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem penulisan rams mushaf. Salah satu tokoh penting yang berperan dalam perkembangan ini adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Dan selanjutnya, sistem diakrikal tersebut disempurnakan oleh seorang ahli bahasa dan kamus Islam yang terkemuka, yaitu Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Bashri, di mana beliau tetap berpedoman pada sistem tanda baca yang dirancang oleh Abu al-Aswad dan murid-muridnya, tetapi melakukan pembaruan dalam bentuk dan corak tanda baca. Jika sebelumnya titik diakritikal berwarna merah yang digunakan untuk menunjukkan harkat, maka Al-Khalil mengganti sistem tersebut dengan bentuk tanda khusus yang menyerupai bentuk harkat yang dikenal saat ini. Beliau juga menyatukan warna tinta untuk tanda titik yang berbeda, untuk tanda titik pembeda huruf, agar serupa dengan warna huruf.
sehingga mudah dibedakan dari tanda baca yang tetap berwarna merah. Alasan yang terakhir yaitu manuskrip teks Al-Quran pada masa dinasti Umayyah, di mana dalam menghadapi berbagai tuduhan miring dari kalangan orientalis ekstrim yang menilai adanya kerusakan pada teks Al-Quran. Kenyataannya, kitab suci ini tetap terjaga keasliannya hingga kini. Salah satu bukti paling nyata dari keutuhan tersebut adalah tradisi penghafalan Al-Quran yang terus hidup dan dilestarikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Jumlah para penghafal yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang di berbagai negara menjadi bukti bahwa kuat teks Al-Quran tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk meragukan kemurnian dan kesucian Al-Quran. Hal ini sejalan dengan Arifin Syah dalam karyanya yang mengutip pengakuan seorang orientalis ternama dan dikenal sebagai mengkritik keras Islam, yaitu Sir William, yang berkata, mungkin tidak ada kitab suci lain selain Al-Quran yang tetap bertahan dalam bentuk teks aslinya tanpa perubahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.